Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Barka. Yang selanjutnya ini membahas mengenai hubungan antara kepribadian dan motivasi. Dalam sebuah organisasi, melibatkan banyak orang di mana mereka akan saling berinteraksi, berkomunikasi, dan tidak jarang dalam berinteraksi dan berkomunikasi itu akan timbul perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Sementara itu, perbedaan-perbedaan itu menjadi salah satu penyebab munculnya konflik. Anggota sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi tidak dapat menghindari diri dari keadaan-keadaan di lingkungan organisasi, yaitu berinteraksi, berkomunikasi, dan kemungkinan berkonflik dengan sejawat merupakan dinamika dalam pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Tinggal bagaimana anggota menyikapi keadaan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu aspek-aspek kepribadian pemimpin. Kepribadian kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dan mencapai tujuan. Pemimpin dengan sifat-sifat di dalam kepribadiannya harus menyesuaikan diri dengan kepribadian kelompok atau organisasi. Proses kepemimpinan akan berlangsung efektif apabila kepribadian pemimpin memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencapai kebenaran dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemimpin yang mencintai kebenaran dalam mengambil keputusan selalu didasarkan pada kepentingan kelompok atau organisasi dan terarah pada pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu dapat dipercaya dan mampu mempercayai orang lain. Sifat adil dan jujur yang menumbuhkan kepercayaan orang-orang yang dipimpin pada pemimpinnya. Pemimpin yang dipercaya dan yang mampu mempercayai orang lain akan berkembang menjadi percaya diri. Yang ketiga yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain. Untuk mampu bekerja sama berarti seorang pemimpin harus bersedia mengurangi dan bahkan meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi dan menaruh perhatian pada kepentingan bersama. Yang keempat yaitu ahli di bidangnya dan berpandangan luas didasari oleh kecerdasan yang memadai. Seorang pemimpin harus mengetahui seluk-beluk bidang yang dijajahi atau yang menjadi garapan kelompok atau organisasinya. Yang kelima, senang bergaul, ramah tamah, suka menolong dan memberikan petunjuk serta terbuka pada kritik orang lain. Pemimpin sebagai tokoh utama di dalam organisasi menjadi tempat tumpuan harapan bagi semua anggotanya. Baik dalam menghadapi masalah-masalah organisasi maupun masalah pribadi. Yang keenam, memiliki semangat untuk maju, pengabdian dan kesetiaan yang tinggi serta kreatif dan penuh inisiatif. Pemimpin yang aktif merupakan pengabdi bagi kelompok atau organisasinya, biasa bekerja penuh dedikasi dan loyalitas tanpa membatasi dirinya dengan waktu. Yang ketujuh, yaitu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, konsekuen, berdisiplin, dan bijaksana. Pemimpin merupakan penggerak roda organisasi yang dilaksanakan oleh anggota organisasi yang taat pada keputusan dan perintahnya. Oleh karena itu, pemimpin harus berani menetapkan keputusan dan memerintahkan keputusannya. Yang terakhir yaitu aktif memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Pemimpin harus aktif memelihara kesehatan jasmaninya karena selalu ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan fisik dalam keadaan segar, dan memelihara kesehatan mental atau rohani agar tidak stres, berusaha efisiensi dan efektif setiap saat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kepemimpinan berhubungan langsung dengan berbagai aspek kepribadian yang disebut budi pekerti atau akhlak. Seseorang hanya akan menjadi pemimpin yang efektif jika memiliki budi pekerti atau akhlak yang bersifat-sifat terpuji.
yang berisi sifat-sifat terpuji. Akhlak yang baik itu merupakan salah satu kelebihan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin dibandingkan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Namun bagi pemimpin yang menyadari bahwa kepemimpinannya selalu dapat disempurnakan, maka harus dimiliki dorongan atau motivasi untuk mengatasi kekurangannya, dan usaha itu tidak boleh pula membuat pimpinan merasa bahwa kepribadiannya sudah sempurna, karena kelemahan dan kekurangan lainnya pasti melekat pada dirinya sebagai manusia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.